Ya, selamat sore, selamat datang atas kehadirannya untuk mengikuti pelajaran IPS, yaitu khususnya kelas 9 ya. Yang pertama-tama perlu saudara ketahui bahwa saya sebagai pengajar saudara atau sebagai tutor saudara ya mengenai IPS ini perlu dipahami, perlu dimengerti secara baik-baik, dan saudara betul-betul mengikuti, konsentrasikan, dengarkan dengan sebaik-baiknya ya. Karena saudara sebentar lagi sudah mengikuti UTS UAS ya, sampai lulus ya. Yang pertama-tama kaitannya dengan interaksi antara negara ASEAN dan negara lainnya. Jadi perlu saudara ketahui bahwa materi yang pertama adalah interaksi antara negara ASEAN dan negara lainnya. Nah, di sini perlu saudara kaji lebih lanjut bahwa apa sebenarnya interaksi antara negara ASEAN dengan negara lainnya itu ya. Jadi kalau saudara sudah mengikuti, memahami ya, yang masuk negara ASEAN itu ada berapa, itu saudara ingat kembali ya. Karena di dalam kenyataannya bahwa di negara-negara ASEAN yang masuk wilayahnya itu harus diikut kembali, diingat kembali, yaitu berkaitan dengan hal-hal yang utama adalah adanya suatu pengaruh atau dipengaruhi oleh berbagai faktor pendorong dan penghambat kerjasama. Jadi di dalam kehidupan antar negara di ASEAN ini sebenarnya ada pengaruh ya, atau dipengaruhi oleh berbagai faktor pendorong dan penghambat kerjasama. Jadi meskipun kerjasama itu ada faktor pendorongnya, tapi sebaliknya juga ada faktor penghambatnya ya. Yaitu yang pertama, munculnya bermacam-macam kebutuhan yang berbeda-beda di tiap negara anggota ya. Jadi saudara perlu ketahui meskipun dalam kerjasama ya, itu juga ada hal-hal yang mendorong dan menghambat. Oleh karena apa? Oleh karena munculnya bermacam-macam kebutuhan yang berbeda-beda di tiap negara-negara anggota, dan juga kebutuhan-kebutuhan sosial, politik, ekonomi dengan kerjasama antar negara di tingkat dunia internasional ya. Saya ulangi lagi bahwa adanya suatu pengaruh ya dari antar negara ASEAN, itu adanya pengaruh atau dipengaruhi oleh berbagai faktor pendorong dan penghambat kerjasama, yaitu munculnya bermacam-macam kebutuhan yang berbeda di tiap negara anggota, dan kebutuhan-kebutuhan sosial, politik, ekonomi dengan kerjasama antar
negara tersebut, yaitu di tingkat dunia internasional. Nah, untuk itu perlu saya sampaikan, ya, ini ada tadi saya katakan faktor pendorong apa, faktor-faktor penghambat apa, ya. Jadi di dalam kehidupan kita bernegara, ya, itu memang dalam kenyataannya meskipun banyak kerjasama, ya, yang kita lakukan, tapi juga ada faktornya yang sifatnya mendorong dan sifatnya menghambat, ya. Yang pertama-tama berkaitan dengan faktor pendorong dalam kehidupan bangsa di tingkat ASEAN itu, meskipun adanya kerjasama, juga tidak menutup kemungkinan di samping adanya pendorong dan faktor yang menghambat, ya, dalam kerjasama itu. Yang pertama kaitannya dengan faktor pendorong itu pertama-tama dalam hal ini adalah kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Jadi di sini adanya kesamaan dan perbedaan sumber daya alam dengan cara kerja sama mereka. Jadi kalau adanya kesamaan, ya, di dalam hal ini langsung secara otomatis sekaligus cara kerjasama itu cepat, ya, karena adanya kesamaan. Tapi ya tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan sumber daya alam, tapi bisa diatasi, ya, karena sumber daya alam itu memang tiap negara ada perbedaan, nggak semuanya sama. Karena sumber daya alam di Indonesia dengan di Singapura atau Malaysia juga mesti berbeda, tidak sama. Jadi perlu adanya kerjasama supaya yang kurang bisa diatasi, yang lebih itu bisa membantu, ya. Kemudian faktor-faktor yang menghambat kerjasama. Jadi di dalam negara ASEAN ini juga perlu kita ketahui sudah adanya kerjasama, sudah dilakukan secara baik-baik, tapi dalam kenyataannya juga ada hambatannya, ada penghambatannya. Jadi faktor penghambat kerjasama itu tidak menutup kemungkinan yang pertama-tama adanya perbedaan ideologi. Ideologi, saudara ingat bahwa ide itu hal-hal yang ingin dicita-citakan, ya. Ide, ya, ingin yang apa yang ingin dicita-citakan, apa yang diinginkan, ya. Ini termasuk adanya perbedaan, berarti adanya sifat menghambatnya. Karena semua negara ingin mencapai cita-cita, mungkin bisa sama, bisa tidak. Sehingga ini juga menyangkut kaitannya dengan apa? Hal-hal yang sifatnya ideologi mereka, ya, seperti Indonesia dengan Malaysia, Singapura misalnya, Thailand, ya. Karena di dalam kehidupan antara bangsa ini kadang-kadang pengaruh-pengaruh dari negara lain yang bukan ASEAN itu kadang-kadang bisa, ya. Sehingga perbedaan ideologi itu memang, kalau beda ideologinya, sehingga hambatan itu banyak mempengaruhi kehidupan mereka. Yaitu dirasakan bagi mereka-mereka yang memperjuangkan di dalam kehidupan bangsa kita. Kalau ideologi tidak sama,
untuk mencapai kerjasama itu sangat sulit ya, sehingga menghambat. Kemudian juga adanya konflik dan peperangan ya, adanya konflik dan peperangan dapat mengganggu stabilitas nasional negara. Jadi kalau adanya konflik itu bisa juga perbedaan paham bisa juga konflik itu bermusuhan sampai bermusuhan fisik juga bisa, karena konflik itu kalau bisa mengendalikan ya nggak apa-apa, tapi kalau nggak bisa mengendalikan ya semacam-macam bisa terjadi ya. Tidak menutup kemungkinan antar negara kalau konfliknya semakin meningkat itu bisa terjadi peperangan. Nah, ini. Karena kita jangankan peperangannya, adanya gangguan-gangguan alam lingkungan aja kita sudah terhambat, apalagi terjadi konflik. Konflik itu bisa terjadi permusuhan. Jadi untuk tercapainya persaudaraan sulit, sehingga kerjasama bisa hilang. Dan bisa juga mengakibat adanya peperangan. Di dalam kenyataannya peperangan itu juga bisa terjadi antar negara ya, bisa fisik, bisa kaitannya dengan perdagangan dan sebagainya. Kemudian juga yang mengakibatkan hambatnya di dalam kerjasama, adanya perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Jadi tiap-tiap negara itu banyak sekali kepentingan-kepentingan yang ingin dicapai. Kepentingan-kepentingan yang ingin dicapai itu kadang-kadang kalau di luar jangkauan ya agak sulit, kerjasama nggak bisa. Sedangkan kepentingan-kepentingan di dalam kehidupan bangsa Indonesia ya sampai sekarang pun tidak bisa semuanya sama, selalu ada perbedaan. Di samping itu perlu saudara ketahui juga bahwa hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan yang sifatnya protektif ya. Jadi maksudnya di sini kaitannya dengan protektif, kebijaksanaan di sini ingin menambah, ingin menghidupkan, ingin memajukan dan memberikan import dari hasil-hasil yang dicapai ya, seperti kaitannya dengan pertanian, hasil pertanian. Jadi hasil pertanian misalnya adanya impor memasukkan dan sebagainya itu. Nah itu kadang-kadang bisa menghambat ya. Kita contohnya kita mempunyai hasil pertanian misalnya padi, beras ya, tapi kita juga mengimpor padi misalnya atau impor beras, tapi kita sebetulnya di pertanian hasilnya banyak. Ini kadang-kadang bisa menghambat kerjasama. Nah ini perlu ketahui, perlu dipahami supaya jangan terjadi lagi. Jadi kalau hasil pertanian bisa mengatasi, kenapa kita bisa mengimpor, sehingga kita bisa mengimpor.
Tapi sebaiknya ya kita lakukan penelitian atau cek ulang kembali. Kalau memang kita panennya banyak, tidak usah mengimpor beras misalnya, karena kita negara pertanian, masa negara pertanian beras saja impor. Ini untuk koreksi ya. Kemudian dari orang tersebut tadi saya katakan bahwa adanya interaksi antar negara ASEAN dengan negara lain ya. Jadi di dalam interaksi ini saudara perlu diketahui adanya pengaruh atau dipengaruhi oleh berbagai hal-hal yang sifatnya faktor pendorong dan penghambat kerjasama ya. Supaya saudara ingat kembali. Dan saya ulangi yang berkaitan dengan apa? Berbagai faktor pengaruh itu antara lain ya faktor pendorong dan penghambat kerjasama. Seperti yang saya sampaikan tadi, apa yang menjadi faktor pendorong dan apa yang menjadi faktor yang sifatnya menghambat kerjasama ya. Jadi adanya faktor pendorong dan faktor yang menghambat kerjasama. Kemudian perlu saya berikan suatu tugas atau soal atau kuis ya. Kalau saudara catat ya, tugas soal atau kuis ini yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud interaksi ya. Jelaskan apa yang dimaksud interaksi negara ASEAN dengan negara lain ya. Jelaskan apa yang dimaksud interaksi negara ASEAN dengan negara lain. Kemudian yang kedua, apakah faktor-faktor yang sifatnya sebagai pendorong dan penghambat dalam kerjasama. Saya ulangi, yang kedua, apakah faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam kerjasama negara-negara ASEAN. Saya ulangi ya, apakah faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam kerjasama negara-negara ASEAN tersebut di atas, dan jelaskan kedua faktor tersebut, apa yang terjadi pada faktor pendorong dan faktor penghambat ya. Demikian saya akhiri bahwa untuk pelajaran IPS kelas 9 kita berikan tugas soal 2 nomor ya, meskipun itu kelihatannya gampang dibaca ya, tapi saudara harus bisa menguraikan ya. Saya kira kalau 2 ini saudara mesti bisa ya. Demikian, terima kasih, selamat sore.